kejutan Jokowi di Rabu Pon apakah akan terjadi? Karena kemarin bertemu Surya Paloh, bertemu Gerindra, dan beberapa partai lain. Hari ini Pak Jokowi mengumpulkan para menterinya di istana. Pemuda Muhammadiyah pun dipanggil. Apakah ini terjadi reshuffle betulan atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Reshuffle dibutuhkan jika negara, maksudnya Pak Presiden, membutuhkan orang-orang yang lebih bagus mengelola kementerian. Tetapi terkadang terjadi karena ada desakan politik dari para pendukungnya, ataupun sebaliknya. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebetulnya apa yang terjadi dan bagaimana kalau di reshuffle, bagaimana kalau tidak di reshuffle. Pertama kita baca di Detik, kejutan Jokowi di Rabu Pon, akankah jadi nyata? Ini hubungannya dengan Rabu Pon, sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang sudah ditunggu oleh banyak orang. Karena pada 1 Februari besok dihubungkan dengan yang disampaikan waktu pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah. Namun Pak Jokowi tidak menjawab secara tegas atau secara lugas, dia hanya tertawa. Kemudian kita baca di Detik lainnya, Jokowi Ma'ruf kumpulkan para menteri di istana. Apa yang dibahas? Oh, ini sesuatu. Dan ketika di CNN, Cak Nanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, dipanggil Jokowi ke istana. Wow, ini ada apa ini? Ketua Pemuda Muhammadiyah kok dipanggil-panggil ini? Katanya sih pertemuan berlangsung tertutup sekitar 1 jam. Nanto didampingi sejumlah petinggi PP Pemuda Muhammadiyah. Kemudian di Detik juga, di depan Jokowi, Pemuda Muhammadiyah tolak perpanjangan masa jabatan. Ini sesudah tidak ada wacana. Dan di Kompas, Caimin ingatkan Presiden Jokowi, reshuffle tak boleh sekedar politis. Wow, ada apa ini PKB ini kok ngomong begini? Apakah ada hubungannya dengan demo kepala desa kemarin ya? Dan di Tempo, Pemuda Muhammadiyah usulkan Jokowi Bapak Perintis Indonesia Maju. Ayo pilih mana yang kalian. Oke, kita pilih yang mengundang istana. Jokowi Ma'ruf kumpulkan para menteri di istana. Apa yang dibahas? Itu sebuah judul yang pada hari ini semuanya mempunyai perkiraan. Mungkin besok reshuffle, mungkin tidak, tetapi itu terjadi. Maksudnya Pak Jokowi mengumpulkan. Jakarta, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama para menterinya hari ini. Rapat terbatas ini membahas aktivitas ekonomi dan pariwisata pasca pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Rapat terbatas yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini digelar di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan saat ini geliat wisatawan sudah terlihat di Indonesia. Di lapangan, kalau untuk wisatawan, kemudian di Manado sudah mulai banyak menerima wisatawan, di Bali juga sudah mulai pesawat-pesawat datang membawa wisatawan. Juga wisatawan lokal juga terlihat banyak sekali. Saya hanya minta laporan dari Menteri Pariwisata. Ini Menteri Pariwisata. Termasuk juga di dalamnya mengenai investasi di bidang pariwisata. Pak Luhut. Dia
di Labuan Bajo, dan yang kedua di Mandalika, juga di Toba, yang keempat adalah di Kupang. Berkaitan dengan ekonomi, utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang, dan saya juga lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama, urusan beras. Kedua, berkaitan dengan minyak goreng, dilihat betul. Untuk investasi, saya Menko Marinvest menyampaikan mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan di 2023, terutama terobosan dalam meningkatkan investasi di negara kita. Hadir dalam rapat terbatas Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Mensesnek Pratikno, Menkominfo Johnny G. Plate, hingga Mendak Zulkifli Hasan. Ini kok kelihatannya yang hadir kok berbeda ya, maksudnya temanya kok sepertinya berbeda dengan para yang hadir. Temanya itu tentang pariwisata dan investasi dan beberapa, tapi kok ada beberapa, tapi nggak apa-apa, itu kan memang wewenang Pak Presiden. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah dari melihat suasana rapat tadi, Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf, Wakil Presiden mengumpulkan para menteri di istana, apakah apa yang akan dibahas? Menurut analisis saya, pertama, memang tema besarnya itu rapat pariwisata, begitu juga tentang investasi. Maka ya memang ini evaluasi dari proses bernegara kita, maksudnya para menteri kita sedang bekerja, dan apakah kebetulan atau tidak, ya Sandiaga Uno hubungannya dengan Gerindra, Zulhas dia PAN, Johnny G. Plate dia adalah Nasdem, Airlangga Hartarto dia Golkar. Semuanya kok simbol-simbol partai politik yang ya itu kan kebetulan temanya hampir sama, tetapi mungkin teman-teman mempunyai analisa yang berbeda. Tapi kalau menurut saya sih ini wajar. Meskipun nanti yang kedua, sangat mungkin di dalam proses itu ada perbincangan di luar yang formal. Jadi kan Rabu Pon ya, besok itu merupakan tradisi bagi Pak Jokowi untuk mengambil sebuah keputusan. Kita tidak perlu ngomong yang apakah setuju atau tidak setuju tentang Rabu Pon, tapi bahwa ya seperti kalau kita membuat makan bersama dengan keluarga, kita kan biasanya memilih malam Sabtu atau malam Minggu atau Minggu pagi. Mengapa? Mengapa sih makan sama keluarga kok malam Minggu atau Minggu pagi? Ya karena memang pada kesempatan itu keluarga berkumpul, anak-anak berkumpul. Jadi itu diambil, meskipun tidak setiap malam Minggu atau Minggu pagi. Mengapa? Ya belum tentu berkumpul, atau kalian tidak ada kesempatan, atau tidak ada makanan yang enak. Jadi ya itu Rabu Pon itu adalah ya hal yang berbeda, ya tradisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Apakah akan ada reshuffle? Kalau menurut saya perbincangan itu di sela-sela rapat itu besar kemungkinan untuk diperbincangkan. Namun sesudah mendengarkan kemarin pertemuan antara Surya Paloh sama Pak Jokowi, menurut saya kok clear ya. Tidak ada yang dipermasalahkan kecuali memang orang yang tidak profesional dalam bekerja, maksudnya menteri. Pertemuan Pak Prabowo sama Pak Jokowi menurut saya juga clear. Pertemuan yang di sini yang tidak ada itu adalah unsur dari PKB. Atau memang
dia tidak ada hubungannya dengan tema rapat, tetapi kan ada Kiai Ma'ruf yang waktu dahulu sebagai cawapres yang mengusulkan adalah salah satunya PKB. Ya, menurut saya seandainya ada perbincangan non formal, PKB akan mendengarkan. Ketiga, apakah tamu yang jarang terjadi ya, pemuda Muhammadiyah, ketua pemuda Muhammadiyah datang ke Pak Jokowi menjelang tema isu reshuffle, apakah ada hubungannya dengan dia menjadi salah satu calon sebagai pengganti dalam kementerian di reshuffle ini? Menurut saya kok agak jauh ya, karena temanya dalam bahasa yang diklarifikasi itu mendekati ya munasnya pemuda Muhammadiyah. Jadi kemudian yang kedua adalah pemuda Muhammadiyah menampilkan tema bagaimana Pak Jokowi menjadi tokoh, diusulkan menjadi bapak perintis Indonesia Maju, dan silaturahmi yang telah selama dalam 1 jam. Adapun sesudah itu ada perbincangan, mereka maksudnya dijadikan menjadi bagian dari end of pemerintahan ini, ya mungkin saja terjadi, tapi menurut saya sih kecil kemungkinan. Keempat, mengapa PKB kritis tadi? Maksudnya perbincangannya Caimin yang mengingatkan kepada Pak Jokowi, reshuffle tak boleh sekedar politis. Kalau menurut saya, Caimin ngomong begini, ada sesuatu di balik itu. Dan salah satunya menurut saya sih tema bagaimana Budiman Sujatmiko pada waktu kemarin beberapa kali bertemu Pak Jokowi, temanya berbicara tentang desa. Dan kalau kita melihat Menteri Desa itu adalah dari PKB, Bang Halim Iskandar, Gus Halim. Meskipun ya kita tidak tidak melihat bahwa ada proses, tapi real kemarin terjadi demonstrasi kelompok desa dan asosiasi perangkat desa, dan itu berbeda. Apakah ini menjadi bagian yang diperbincangkan, dievaluasi? Ya mungkin saja kedekatan komunikasi antara Pak Jokowi dengan Budiman Sujatmiko tidak cukup ngomong tentang demonstrasi kemarin. Tetapi apakah iya atau tidak, Cak Muhaimin, Gus Imin sudah mengingatkan, reshuffle tak boleh sekedar politis. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga dari itu semuanya, menurut saya besok itu peluang untuk reshuffle itu terjadi, tetapi bukan karena politis. Reshuffle terjadi karena ada para menteri di kabinet tidak bekerja secara profesional. Jadi akan dilakukan. Mengapa ini muncul? Karena yang paling terlihat itu adalah Pak Surya Paloh, yang selama 3 bulan terakhir sepertinya terjadi komunikasi dingin, dalam bahasa yang heboh itu perang dingin dengan Pak Jokowi. Kemarin hari Kamis itu terklarifikasi. Jadi pertemuan Pak Jokowi dengan Surya Paloh sesudah dari Eropa, itu kalau menurut saya mengklarifikasi bahwa Nasdem, Surya Paloh tetap akan mendukung sampai 2024. Itu sebagaimana yang mereka bangun komitmen itu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga sekali lagi, satu-satunya reshuffle karena profesional. Di dalam pemanggilan para menteri, maksudnya Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf mengumpulkan para menteri itu, ketika ada yang tidak profesional, kemungkinan besok bisa terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau tidak, desakan-desakan dari elit yang merasa dekat dengan kekuasaan Pak Jokowi, dan itu reshuffle dijadikan alat untuk ya main-main politik, menurut saya itu kecil kemungkinan terjadi. Penentuan reshuffle atau tidak adalah malam ini, tergantung pada suasananya, tarik-menarik yang ada. Dan semoga saja Pak Jokowi
melakukan evaluasi secara profesional. Kalau memang ada menteri yang tidak bagus, ya di reshuffle aja. Tetapi kalau masih bagus, ya tidak usah, apalagi karena kepentingan politik. Itu penilaiannya tentunya berdasarkan pada apa yang menjadi patokan Pak Jokowi ketika mereka menjadi menterinya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga Rabu Pon diumumkan menteri baru atau tidak, itu bukan sesuatu yang menurut saya mengganggu proses perjalanan negeri ini. Tetapi kalau memang demi kebaikan, it's okay. Tetapi kalau hanya kepentingan politik, no. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.